Oke, baik di video part yang kedua untuk pertemuan kelima kali ini, ya, kita masih akan mencoba mengidentifikasi struktur algoritma dan juga menotasikan algoritma tersebut untuk suatu program. Ya, yang bedanya adalah kalau di part 1 itu kita fokus bagaimana mencari algoritma dari sebuah program yang hanya berisi runtutan saja gitu ya. Kalau di video yang part kedua ini nanti kita akan menjumpai program yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Di situ tidak hanya berisi runtutan saja, gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari struktur programnya itu kelihatannya panjang, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa petakan itu ke dalam algoritma, sebenarnya itu sederhana, gitu ya. Masih sederhana, saya bilang. Ya, jadi silahkan nanti disimak, silahkan nanti ditonton lagi video yang di part kedua ini, video part yang terakhir untuk pertemuan kelima kali ini. Oke, untuk contoh program yang akan kita coba identifikasi struktur algoritmanya dan juga coba kita gambarkan algoritma tersebut ke dalam flowchart gitu ya. Ini kasusnya masih sama, yaitu tentang konversi suhu gitu ya. Bedanya kalau di part yang pertama itu hanya dari Celsius ke Kelvin. Di sini nanti kita bisa melihat bagaimana kita bisa menentukan gitu. Kita mau menentukan konversi dari Celsius ke semua satuan suhu yang lain atau dari Reaumur ke semua satuan suhu yang lain atau Fahrenheit ke semua satuan suhu yang lain atau Kelvin ke semua satuan suhu yang lain gitu ya. Jadi nanti akan ada semacam apa namanya pemilihan gitu ya, pemilihan untuk modenya, istilahnya mode gitu ya. Kita mau pilih konversi yang mana gitu ya. Nah, kita akan coba lihat nanti satu persatu mulai dari struktur yang dipakai, kemudian nanti kita coba identifikasi juga input output, kemudian prosesnya dan kemudian dari situ menjadi dasar kita untuk membuatkan flowchart-nya gitu ya. Oke, kita lihat dari struktur yang sudah disajikan di sini ya, struktur kode program ya. Di sini dituliskan dalam bahasa C gitu ya, sampai sekitar 92 baris. Jadi kelihatannya panjang. Tetapi sebenarnya ini programnya masih sederhana gitu ya. Oke, seperti biasa gitu ya. Kita harus mengidentifikasi dulu dari kode program ini apakah dia pakai runtutan, kemudian apakah pakai pemilihan atau dia pakai pengulangan juga. Itu kan. Kalau runtutan pasti kan. Jadi kita nggak perlu ngecek yang bagian runtutan ini pasti nggak perlu ngecek. Itu karena di situ ketika di situ kita mendapati ada C in, C out, printf, scanf itu pasti sebuah runtutan gitu ya. Kemudian kita cek ke pemilihan. Pemilihan itu pasti kata kuncinya adalah if else. If else gitu ya. If else, if else gitu. Nah, jadi kita akan coba identifikasi di kode program ini ada nggak kata kunci pakai if else. Ya, di sini kita menjumpai di baris 23 ada if. Di baris 38 ada else if. Baris 52 ada else if. Baris 69 ada else if dan di baris 83 dan 85 ada else if dan else. Artinya apa? Berarti struktur algoritma yang digunakan untuk program konversi suhu ini juga menggunakan konsep atau struktur dasar pemilihan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pengulangan. Ya, pengulangan itu ada 3 bentuk. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di part yang pertama. Ada penggunaan for to, ada penggunaan while, ya, while do, tapi biasanya while aja kalau di C. Kemudian do while atau repeat until. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata kunci for, while atau do enggak, gitu ya.
kita mulai dari baris atas lagi, kita akan mendapati di sini baris 9 itu ada kata kunci while. Ya. Walaupun di sini cuma while 1, nanti saya jelaskan mungkin fungsinya while 1 itu untuk apa. Kemudian ada lagi mungkin, oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi hanya ada satu while di sini. Artinya apa? Jadi di program ini juga menggunakan konsep pengulangan. Gitu ya. Cuma di sini while 1 gitu ya. While 1 itu artinya berarti dia mengulang sampai tak hingga. Gitu. Maksudnya tak hingga gimana? Kalau kita belum stop, ya dia akan mengulang terus. Gitu ya. Jadi kita yang kita menentukan sampai kapan pengulangan ini akan berjalan. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak stop ya, selama komputer ini masih nyala, dia akan terus melakukan pengulangan. Gitu. Tapi kalau kita stop, kita close misalkan, maka pengulangan ini akan berhenti. Gitu ya. Ini while 1. Gitu. Ini sebenarnya bukan pengulangan yang standar sih gitu, tapi ya karena memang di sini pakai while ya nggak masalah gitu ya. Ini nanti fungsinya untuk apa di program ini, kenapa kok dia harus dipakai untuk mengulang sampai tak hingga, nanti kita akan lihat fungsi while yang ada di baris 9 ini untuk apa. Gitu ya. Kalau kita sudah bisa mendapatkan algoritmanya secara keseluruhan. Gitu. Jadi dari kode program di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kode program ini menggunakan runtutan, pemilihan, dan juga pengulangan. Oke, selanjutnya sekarang kita coba menentukan inputnya. Ya. Input, kemudian output, kemudian dari situ kita menentukan prosesnya. Ya. Oke, kita lihat dari variabel yang tersedia dulu aja. Gitu kan. Variabel di sini ada namanya baris 6 ada int menu, baris 7 ada C, R, F, dan K. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi input output itu gampangnya ya kita melihat dari variabel yang dipakai. Gitu ya. Oke, di sini ada menu, di sini ada C, R, F, dan K. Nah, tinggal kita lihat yang menjadi input apa, yang menjadi output apa. Karena ini pakai bahasa C, berarti input itu ada di dalam scanf, output itu ada di dalam printf. Ya, oke, kita lihat dulu, kita urut ya dari baris atas sampai baris bawah, per baris kita melihatnya. Di sini printf tidak ada variabel yang dipakai, baris 12 juga tidak ada variabel yang dipakai, di baris 13 juga tidak ada, bukan scanf, bukan scanf, bukan scanf ya. Scanf baru kita temukan di baris 20. Di sini. Di sini inputnya adalah menu. Ya, berarti yang pertama inputnya itu adalah menu. Gitu ya. Menu. Nah, kemudian dari situ kemudian outputnya apa gitu kan. Ya. Dari menu ini kemudian dipakai untuk jika menu 1, jika menu 2, jika menu 3, dan jika menu 4, jika menu 5. Artinya apa? Menu ini nanti dipakai untuk pemilihan. Ya. Nah, kemudian dari pemilihan ini baru di dalamnya itu ada scanf lagi. Ya, jika menunya 1, scanf C, baris 26. Jika menunya 2, scanf F, R. Jika menunya 3, scanf F ya di sini. Jika menunya 4, scanf K. Jika menunya 5, exit, berarti ini keluar dari program. Jika
jika menunya selain 1, 2, 3, 4, 5, artinya di else, ini nanti keluar tulisan menu yang Anda input salah. Ya. Artinya apa? Berarti menu ini dipakai untuk menentukan input yang lain. Ya kan? Menu ini nanti dipakai untuk pemilihan. Pemilihan ini dipakai untuk menginputkan lagi. Ya, menginputkan lagi tadi kalau menunya 1 itu yang diinputkan adalah input adalah C. Menu 2 inputnya adalah R ya. Menu 3 inputnya adalah F dan menu 4 tuh saya nulis di mana nih? Menu 4 itu menunya adalah K. Gitu ya. Jadi setiap menu ini punya input yang berbeda-beda. Jadi kita perlu mengidentifikasi dulu fungsi input menu tadi untuk apa. Oh ternyata untuk pemilihan ya. Kemudian dari pemilihan ini kita identifikasi menu 1 itu ternyata inputnya adalah C. Menu 2 itu adalah inputnya adalah R. Menu 3 itu inputnya adalah F. Dan menu 4 itu inputnya adalah K. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita dari setiap menu input ini, menu dan input ini, selanjutnya kita bisa menentukan outputnya, kan gitu. Apa outputnya? Outputnya ada di perintah printf. Berarti kita lihat dari menu 1, ya, yang di sini yang menjadi printf ada variabelnya yang mana? Yang bagian ini, kan gitu. Jadi menu 1 itu berarti outputnya adalah R, ya, ini R, kemudian F, ya, bawahnya, kemudian K, gitu. Karena masing-masing di sini ada printf, dan printf. Ya. Kemudian menu 2, ini outputnya apa? Outputnya adalah di sini ada C, ada F, dan ada K. Ya kan? Ya, di sini. Menu 3, ya ini menu 3. Berarti bawahnya ini printf-nya mana? Printf-nya ada di baris 64 sampai 66. Ini outputnya. Ya, berarti menu 3 adalah C, R, dan K. Ya. Menu 4 berarti outputnya ada di baris ini ya. 78 sampai 80. Ini variabel outputnya berarti C, R, dan F. Gitu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan nih inputnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan prosesnya. Ya. Oke, karena ini sudah penuh, jadi mungkin kita pindah ke slide selanjutnya saja. Oke, kita lanjut dengan slide kosong saja ya, supaya saya lebih bisa merangkum dari hasil yang sudah tadi kita coba identifikasi ya, algoritmanya. Yang pertama berarti kita tadi melihat struktur dasarnya kode program di slide sebelumnya itu menggunakan runtutan ditambah dengan pemilihan. Ya, bahkan ada 6 pilihan ya, menu 1 sampai menu kelima plus dengan else, berarti ada 6 pilihan. Kemudian ada runtutan. Runtutannya hanya satu saja, yaitu yang ada di while 1. Nanti kita akan lihat kalau digambarkan di dalam bentuk flowchart itu seperti apa. Kok runtutan. Pengulangan ya. Ralat. Pengulangan. Ya. Ini terkait dengan struktur dasar algoritma yang dipakai.
Kemudian kita coba identifikasi input output dan prosesnya. Untuk input yang pertama itu atau yang utama itu adalah menu. Ya. Kemudian dari menu ini turun menjadi pemilihan, di mana setiap pemilihan mempunyai input dan output yang berbeda. Untuk menu 1, itu tadi kita memperoleh inputnya adalah C, kemudian outputnya adalah R, F, dan K. Ya. Untuk menu 2, kita memperoleh input itu berupa R, ya, outputnya berupa C, F, dan K. Kemudian untuk menu 3, ya, menu 3 itu inputnya adalah F, kemudian outputnya adalah C, R, dan K. Kemudian menu 4, ini inputnya adalah K, kemudian outputnya adalah C, R, dan F. Ya. Kemudian ada menu tambahan yang lain, yang kelima itu untuk keluar program. Ya. Kemudian menu yang keenam itu untuk else-nya ini tadi ya, ini else-nya untuk mendeteksi jika kita menginputkan selain angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi dia akan mengeluarkan tulisan warning gitu ya, warning bahwa nilai yang kita inputkan, menu yang kita inputkan itu salah. Nah, kemudian berarti yang kita fokus adalah dari menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Kenapa? Karena di masing-masing menu ini ada prosesnya. Kalau menu 5 itu prosesnya ya cuma exit program aja. Itu kan. Kemudian kalau menu 6 hanya menampilkan tulisan saja, tidak ada variabel di situ. Ya, dari sini kemudian kita bisa menurunkan rumus untuk prosesnya, kan gitu. Ya, kalau menu 1 itu prosesnya berarti mengubah dari C menjadi R, mengubah dari C menjadi F, dan mengubah dari C menjadi K. Ya kan? Kemudian kalau di menu 2 itu berarti prosesnya adalah mengubah dari R menjadi C, kemudian dari R menjadi F, dan kemudian dari R menjadi K. Kemudian untuk yang menu 3 ini prosesnya berarti mengubah dari F menjadi C, mengubah dari F menjadi R, dan dari F menjadi K. Ya. Dan kemudian di menu yang keempat prosesnya adalah dari K menjadi C, dari K menjadi R, dan dari K menjadi F. Ya. Nah, di setiap proses ini sudah tertuang dalam kode program tadi. Ya, masing-masing proses ini sudah ada di dalam baris kode program ini. Kalau yang menu 1 itu ada di baris 28 sampai 30 ya. Silahkan nanti dicek saja. Kemudian yang menu 2 ini ada di baris 43 sampai 45. Kemudian di menu 3 itu ada di baris 57 sampai ke 59 ya. Kemudian yang di menu 4 ini ada di baris 74 sampai 76. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi struktur algoritma yang ada di dalam kode program di situ. Tadi di slide sebelumnya gitu ya. Jadi inputnya kita sudah bisa identifikasi inputnya, kemudian masing-masing pemilihan ini juga ternyata pakai inputnya lagi kita sudah bisa cek
gitu ya, sudah bisa kita dapatkan, outputnya juga sudah bisa kita identifikasi. Nah, kemudian prosesnya juga sudah bisa kita identifikasi. Nah, yang jadi masalah berarti sekarang tinggal bagaimana struktur algoritma ini jika dituangkan ke dalam bentuk flowchart. Kan gitu. Yang jadi masalah kan gimana nih menuangkannya ke dalam bentuk flowchart. Oke. Yang jelas karena di sini ada pemilihan, maka kita akan menggunakan belah ketupat ya. Belah ketupat untuk menggambarkan kondisi pemilihan di sini ya. Nanti juga pengulangan di sini juga nanti kita akan menggunakan belah ketupat ini. Ya. Nah, gimana gambarnya kita akan coba gambarkan gitu ya. Kita akan coba gambarkan. Sebentar saya hapus teksnya dulu aja. Jadi ini silakan diingat dulu sebelum saya hapus. Ya, oke, sudah saya hapus. Jadi sekarang kita akan coba menggambarkan flowchart-nya. Ya, bagaimana flowchart dari struktur algoritma yang sudah kita coba identifikasi tadi. Yang pertama, jangan lupa menambahkan start ya. Ini saya bikin kecil aja, takutnya nggak muat gitu. Ya, start. Kemudian di bawah start itu berarti yang pertama kita akan menginputkan nilai untuk menu. Gitu kan. Nah, kemudian dari menu ini akan masuk ke suatu pemilihan ya. Tadi di situ disampaikan ada 6 pilihan. Kita coba mulai dari menu ketika sama dengan 1 ya. Menu sama dengan 1 ketika iya, maka apa yang akan diminta? Yang diminta adalah kita akan diminta menginputkan nilai C. Ya. Kemudian dari situ akan ada proses untuk mengubah nilai dari C menjadi R, dari dari C menjadi F, dan dari C menjadi K. Ya, ini nanti kalian bisa ganti dengan rumusnya ini ya. Dan nanti kalian rumusnya kalian lihat dari kode program. Nah, kemudian dari situ di-outputkan hasil konversinya. Berarti R, F, dan K ini kemudian di-outputkan. Gitu ya. Ini ketika ya. Nah, ketika tidak, maka kemana kan gitu. Ini tidak. Ketika tidak, maka kemana? Dia akan dihadapkan dengan pilihan yang ada di menu kedua. Ya, ini menu kedua. Nah, sekarang lagi gitu. Jika ya, maka apa yang diminta? Yang diminta kita akan menginputkan R. Kemudian kita juga dihadapkan dengan proses juga ya. Mengubah dari R menjadi C, R menjadi F, dan R menjadi K. Dari situ kemudian diinputkanlah C, F, dan K. Ini jika ya. Jika tidak ya ke menu ketiga kan gitu. Di menu ketiga ya, menu ketiga ini jika ya pasti akan melakukan proses yang sama kan gitu. Jika ya, maka dia akan menginputkan F, kemudian akan melakukan konversi dari F menjadi C, dari F menjadi R, dan dari F menjadi K. Selanjutnya kemudian di-outputkan nilai C, R, dan K-nya. Ya, ini jika ya. Nah, kemudian jika tidak, berarti dia ke menu keempat. Ya, menu keempat. Nah, jika ya, berarti nanti dia akan memasukkan nilai Kelvin, ya, K, kemudian melakukan konversi lagi ya, dari K menjadi C, dari K menjadi R, dan dari K menjadi F. Nah, kemudian dari situ di-outputkan nilai hasil konversinya C, R, dan
F. Kan gitu. Nah, kemudian jika tidak, kemana gitu kan? Jika tidak, berarti dia akan masuk menu ke 5. Gitu ya. Menu kelima. Nah, ketika kita masukkan menu kelima, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah program keluar, gitu ya, karena ada perintah exit tadi. Ketika program keluar, maka yang terjadi adalah selesai. Ya. Kemudian jika tidak, kemana gitu kan? Karena kalau percabangan ini pasti ada ya dan ada tidak. Kalau tidak kemana? Kalau tidak kan nggak ada pilihan lagi. Ini berarti bagian else-nya ini. Nah, else-nya kemana? Else-nya berarti ketika kita memasukkan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka apa yang terjadi? Dia akan menampilkan tulisan, menampilkan tulisan ya. Ini berarti harusnya jejer genjang. Ya. Menampilkan tulisan input salah gitu ya. Input salah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian karena tadi ada pengulangan, ya. Pengulangan itu apa yang akan terjadi gitu ya. Nanti dia akan kembali ke atas. Ya, dia akan kembali ke atasnya menu ya. Karena while satunya ada di atasnya menu kan gitu. Kalau kalian cek di kode program, while satunya itu ada di atasnya menu, maka ketika kita sudah menginputkan menunya ya, baik itu menu 1 ya, ketika selesai mengoutputkan hasilnya dia akan kembali ke atas. Ketika menu 2 selesai mengoutputkan C, F, dan K, dia akan kembali ke atas. Dan ketika menginputkan menu 3 berarti setelah mengoutputkan C, R, dan K dia akan kembali ke menu dan seterusnya seperti ini. Berhentinya kapan? Berhentinya ketika kita memasukkan nilai 5 ya. Jadi di bagian ini berarti pemilihan. Ya, kemudian ketika tanda panah ini kembali ke atas, di sini berarti terjadi pengulangan. Pengulangan sampai kapan? Sampai kita menekan angka 5 gitu ya. Itu kenapa ada while 1. Tujuannya adalah untuk melakukan pengulangan sampai tak hingga. Tak hingganya sampai kapan? Sampai kita close program atau kita menekan angka 5. Ya, jadi dari program yang panjang tadi, ketika kita coba tuangkan ke dalam sebuah flowchart, sebenarnya ini flowchartnya masih bisa dibilang sederhana, gitu ya. Hanya memang karena sudah melibatkan runtutan, pemilihan, dan pengulangan, maka kita akan melihatnya seperti rumit. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini masih sederhana dari sisi flowchart atau dari sisi algoritmanya. Nah, kemudian dari sisi kode programnya itu lebih banyak menambahkan keterangan-keterangan saja. Printf yang tanpa variabel, ya, printf yang tanpa variabel, misalkan masukkan nilai, kemudian menu atau pilihan menu misalkan. Nah, itu adalah hanya informasi keterangan saja yang nanti ketika itu dijalankan oleh pengguna itu akan lebih mudah melihatnya gitu, lebih enak untuk menyampaikan ke penggunanya. Itu ya. Jadi ini terkait dengan flowchart atau algoritma dari kode program konversi suhu, di mana berarti kesimpulannya adalah di sini disediakan 4 menu untuk melakukan konversi suhu dari C menjadi R, F, dan K, dari R menjadi C, F, dan K, dari F menjadi C, R, dan K, dan dari K menjadi CRF gitu ya. Tinggal kita memilih menu yang mana. Oke, itu ya. Itu terkait dengan algoritma yang ada di kode program konversi suhu.
Ya, oke. Untuk latihan yang ketiga, oke, di sini latihan ketiga. Ya, kita dihadapkan dengan sebuah kode program di mana kalau kita jalankan dia menjadi sebuah kalkulator sederhana, gitu ya. Kode program ini dituliskan di dalam bahasa C. Ya, jadi nanti silakan kalian coba identifikasi ya, apakah dari kode program ini menggunakan struktur dasar runtutan yang dikombinasikan dengan pemilihan atau juga dengan pengulangan ya. Melihat kata kuncinya saja gitu kan. Sebenarnya gampangnya adalah melihat kata kuncinya. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah dari kode program ini menggunakan pemilihan atau pengulangan ya. Nah, kemudian setelah itu sama ya dengan latihan-latihan yang 1 dan 2 gitu ya. Setelah itu kalian coba identifikasi input, output, dan kemudian prosesnya. Gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian coba cari tahu ya, cari tahu struktur dasar yang dipakai apa saja, apakah hanya runtutan saja atau runtutan dengan pemilihan atau runtutan dengan pengulangan atau melibatkan ketiganya. Dan kemudian setelah itu kalian coba identifikasi input, output, dan prosesnya. Ya, kemudian setelah itu kalian coba buat ya struktur algoritma tersebut ke dalam bentuk flow chart ya. Ini kelihatannya juga rumit gitu ya. Kenapa? Karena sampai 65 baris ya. Di sini juga ada istilah switch dan cache ya. Nanti kalian coba cari materinya di Google banyak ini. Jadi apa fungsinya switch cache? Ya. Ada istilah switch cache. Ini sebenarnya prinsipnya sama seperti if else, cuma bahasanya lebih singkat gitu ya. Jadi saya bisa mengartikan if else dengan bahasa lebih simple gitu ya. Ya nanti coba kalian cari tahu switch cache itu yang seperti apa ya. Di Google banyak yang menyampaikan terkait switch cache. Ya, nanti kaitannya dengan if else itu seperti apa? Ya, nanti kalian bisa coba cari tahu dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian dari Sweetcast ini nanti kalian bisa pakai untuk identifikasi input output ini, kemudian nanti baru setelah itu baru bisa menggambarkan flowchart-nya. Jadi flowchart ini pasti dikerjakan di bagian terakhir. Ya, oke, slide sudah habis. Mungkin untuk pertemuan kelima itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin dari sisi latihan kode programnya mungkin tidak terlalu banyak. Gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti menitnya tambah panjang lagi. Gitu ya. Jadi silakan nanti kalian coba pelajari lebih dalam lagi di latihan soalnya. Gitu ya. Kalian berlatih bagaimana mengidentifikasi algoritma dari sebuah kode program. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini, gitu ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di bagian diskusi. Kemudian selamat menempuh ujian tengah semester. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Saya tutup. Salam.